Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman dari kelas C9 prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas pendidikan kuliah. Langsung saja untuk tidak mempersingkat waktu. Definisi manusia. Manusia itu salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Makhluk diciptakan oleh Allah dari dua unsur, yakni ruh dan tanah. Manusia diciptakan dari tanah. Dalam surat As-Sajdah ayat 7 yang artinya yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Manusia diciptakan dari ruh. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Unsur di dalam manusia. 1. Qalb, hati. Kita dapat membedakan yang hak dan yang batil, yang baik dan juga yang buruk. 2. Aklu, akal. Dengan akal kita dapat memahami ayat Allah, dan jika dipakai dengan baik dan benar, maka keimanan kita akan semakin kuat. 3. Jasad. Unsur yang paling penting dalam diri kita, karena tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori kosong. Tugas diciptakannya manusia yaitu untuk beribadah dan menjadi khalifah. Hakikat manusia. Anugerah Allah berikan karena Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, yang sangat sempurna dengan kemampuannya. Maka dari itu Allah memberikan manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. 1. Makhluk. Alam fitrah di atas fitrah, bodoh, lemah, fakir, butuh ataupun berkehendak. 2. Dimuliakan dengan ditiup ruh, memiliki keistimewaan dari makhluk lainnya, ditundukkannya alam padanya. 3. Manusia dibebani ibadah dan khalifah. 4. Bebas memilih, ada jalan kebajikan ataupun jalan kejahatan. 5. Balasan bertanggung jawaban, Nurul Ghafiro, berakibat surga atau neraka. Potensi manusia. 1. Potensi pendengaran adalah untuk dapat mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepada Rasul-Rasul Allah. 2. Potensi penglihatan. Dianugerahinya mata adalah untuk dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian yang terjadi di alam semesta ini. 3. Potensi hati. Hati menurut Imam Ghazali dan Imam Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mewakili semua kegiatan yang berlaku untuk roh, nafsu, dan akal. Jiwa manusia atau nafsul insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri manusia. Insan berarti manusia. Nafsul insan terbagi 3,
Di antaranya 1. Nafsul mutmainnah diartikan dengan sebagai nafsu yang disinari cahaya dan dimiliki oleh orang-orang tertentu, seperti orang yang beriman dan dekat dengan Allah. 2. Nafsu aruf diartikan sebagai nafsu jiwa yang berada dalam keadaan jiwa ragu memilih. 3. Nafsu al-maratu bisu diartikan jiwa yang memerintah kejelekan yang menjadikan kerugian besar. Dan sifat kebaikan. Sifat manusia sangat ditentukan oleh intensitas dan efektivitas usahanya. Dalam sifat manusia ada 2 jalan, yaitu fujur dan takwa. Jalan takwa memiliki 3 makna, yaitu 1. Takut kepada Allah. 2. Bermakna taat dan beribadah. 3. Pembersih hati. Contoh takwa yaitu bersyukur, bersabar, berhati lembut, bersikap jujur dan amanah, serta penyayang. Sedangkan jalan fujur adalah perbuatan buruk dan perilaku yang bertentangan dengan syariat. Contoh, tergesa-gesa, berkeluh kesah, kikir, kufur, mengingkari Allah. Mungkin cukup sekian presentasi UTS Pendidikan Agama dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.